主内弟兄姐妹们，大家好！感谢主，今天还给我们有机会能在网上见面，真是主的恩典。好，现在我们的聚会将开始，请大家一杯心，我们来默祷。Shalom teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mulai persekutuan Kaleb melalui Zoom. Mari kita saat teduh. 诗篇121篇，我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah aku datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 好，接下来我们来唱诗，充满我。Mari kita naikkan satu lagu pujian.
于你，充满我，浇灌我，使我灵的满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来围绕我。我一生，我一世属于你，我一生，我一世属于你。好，接下来我们请遗传道来祷告。Selanjutnya kita minta Guru Angela membawakan doa. Kami persilakan. 好，我们下面请我们低头一起做一个祷告。亲爱的天父上帝，我们满怀感恩的心来到你面前，谢谢你施恩带领保守我们，使我们今天能够再一次具体通过这个 Zoom 能够继续的有这个加勒的团契，我们恳求上帝你恩待祝福我们团契的时间，我们求主你也纪念那些身体上有软弱未曾参加未能参加我们加勒团契的肢体线上祷告，求上帝你的恩待医治保守他们，祝福他们，不管是他们在心灵上软弱或身体上软弱的，我们都求上帝你一并的医治他们，你恩待他们，你的爱围绕他们，你加他们力量，让他们靠主的刚强，也祝福我们今天加勒的聚会的时间，我们愿意恭敬把下面的时间也交在你的手中，恳求主你施恩，求主怜悯，祝福你自己的使女，今天伊布玛菲安要传讲上帝你的话，求主你恩膏他，借着他口中所出的言语，使我们的属灵生命得到造就，让我们能够更多学习你自己的话语，使我们的生命得到成长。感谢你将以下时间恭敬交托，祷告奉耶稣的名，阿们。好，谢谢师母。现在我们来读经诗篇119篇172节到174节。Mari kita baca Alkitab Mazmur 119 ayat 172 sampai 174。愿我的舌头歌唱你的话，因你一切的命令进度过去。愿你用手帮助我，因我拣选了你的孙子。耶和华，我切慕你的救恩，你的律法也是我所喜爱的。Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan. Dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Amin. 读经到此。接下来我们再唱诗。Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Suara saya kedengaran ya semua ya? Oke, ya sebelumnya mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwa Tuhanlah jawaban dalam kehidupan kami. Tidak ada hal yang lain di dalam hidup kami ini yang dapat memberi kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban atas setiap persoalan yang kami hadapi. Karena itu ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu di dalam persekutuan Komisi Kaleb sore hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami, sehingga kami dapat hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini
Berkati kami semua, kami berdoa dan memohon pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang rajin membaca, rajin melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pepatah kuno ya yang mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya, semua pasti tahu ya pohon korma. Apalagi sekarang bulan Ramadan, orang-orang pada cari buah korma gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pohon korma ini adalah salah satu pohon yang mudah sekali ditemukan di Timur Tengah. Orang-orang yang sudah pernah pergi ke Israel atau jalan-jalan ke Timur Tengah pasti pernah melihat pohon korma ya. Bapak Ibu diantaranya pasti sudah pernah mungkin lihat. Nah, pohon korma ini bisa bertumbuh di daerah Timur Tengah karena kondisi tanah yang kering ya, gersang, tandus, bahkan kerap kali itu bisa dihantam oleh badai gurun ya, badai di padang gurun yang dahsyat, sehingga membuat hanya pohon korma yang bisa bertahan hidup di padang gurun gitu ya. Nggak dengar. Ah? Nggak dengar. Oh, nggak dengar? Yang lain? Dengar. Nggak kedengeran? Bisa dengar. Oh, bisa dengar. Apa semu mungkin apa wifi-nya semu ya? Ya, saya lanjut dulu ya. Oke, nanti kasih tahu kalau tidak terdengar ya. Nggak dengar suaranya Santau, nggak dengar. Oh, Tidak dengar suara Santau. Bisa dengar kok. Di sini bisa dengar. oke. Jelas kedengarannya. Yang lain bisa dengar nggak? Oh, oke. Oke, berarti mungkin semua aja ya. Oke, sisi ya semua. Kita lanjut lagi ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat tadi ya, ada badai gurun di padang gurun, tetapi pohon kormanya itu tetap dapat bertahan gitu ya. Itu sebabnya pohon korma ini dikenal sebagai salah satu pohon yang tahan banting ya, kuat, luar biasa gitu ya. Nah, kenapa pohon korma ini tahan banting? Karena ternyata kekuatan dari pohon korma itu terletak pada akar-akarnya. Jadi bukan karena batangnya itu yang kuat, tetapi ternyata akar-akarnya pohon korma itulah yang kuat. Nah, petani di Timur Tengah itu akan menanam biji korma ke dalam lubang pasir, lalu menutup dengan batu-batu. Jadi pertama dibuat lubang di dalam pasir, kemudian ditutup dengan batu-batu. Kenapa harus ditutup dengan batu? Kenapa tidak tanah? Kenapa tidak pasir gitu ya? Bukankah batu itu justru akan menghambat pertumbuhan biji korma ya? Kita tidak pernah menanam sesuatu dengan batu. Ternyata batu itu memang diletakkan untuk memaksa pohon korma itu berjuang untuk tumbuh ke atas. Justru karena pertumbuhan batang mengalami hambatan, hal ini yang membuat pertumbuhan akar ke dalam tanah itu ternyata menjadi
luar biasa, menjadi maksimal. Setelah akar menjadi kuat, barulah kemudian ternyata korma itu bisa tumbuh ke atas, bahkan bisa menggulingkan batu yang menekannya di atas. Jadi batu-batu yang tadinya ditutupin sama di atasnya biji korma itu, karena dia punya akar sudah kuat, sehingga akhirnya batu-batu itu bisa tersingkir, karena dia semakin bertumbuh kuat, dan begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari hal ini menarik satu kesimpulan bahwa mengalami tekanan tidak selalu memberikan sesuatu hal yang negatif dalam hidup ini. Tetapi juga ternyata mengalami tekanan itu justru juga akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian dengan hal dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita harus menghadapi tekanan yang membuat kita itu akan justru semakin kuat dan semakin tangguh. Namun kenyataannya, di dalam menjalani kehidupan kita ini, ada banyak orang, bahkan mungkin Bapak, Ibu, atau saya juga, ingin menjalani kehidupan yang sempurna. Ya, maksudnya apa? Tanpa harus mengalami masalah, tanpa harus mengalami tekanan, tanpa harus mengalami pergumulan, tanpa harus mengalami banyak hal-hal yang menyakitkan dalam hidup ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa justru adanya perlawanan atau tekanan atau penderitaan atau masalah atau kesedihan, kekecewaan di dalam hidup kita akan menghasilkan seseorang yang akan kuat, akan tangguh, akan luar biasa, akan hebat di dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa adanya perlawanan dan tekanan dari luar, ya, dari kehidupan kita, justru akan menghasilkan pribadi yang sangat lemah dan tidak berdaya. Itu sebabnya kalau kita lihat proses kehidupan manusia, dari bayi, yang pertama dikasih memang yang lembut-lembut kan? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang anaknya baru lahir, masih bayi, langsung dikasih makan pisang yang utuh. Saya rasa tidak ada ya. Pasti akan dikasih susu terlebih dahulu, kemudian nanti sudah mulai 9 bulan, pelan-pelan makan bubur-bubur apa itu, yang instan, yang lembut-lembut sekali. Kemudian akhirnya bertahap dikasih makan buah yang dia bisa gigit sendiri, dia kunyah sendiri, dan kemudian sampai akhirnya dia bisa makan apa saja. Itu bukti bahwa dalam pertumbuhan kita pun ketika Tuhan menciptakan, kita diberikan fase-fase, ya, di mana kita harus melewati, ada masa yang memang lembut, tetapi ada masa yang di mana kita harus mengunyah sesuatu yang keras untuk bisa kita bertumbuh dengan sehat. Itulah kehidupan. Tanpa adanya perlawanan, tanpa tekanan, tanpa masalah, justru tidak akan menghasilkan pribadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat di dalam dunia ini. Sebagai orang yang percaya, kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai macam penderitaan, supaya kita bertumbuh kuat, dewasa, terutama di dalam iman kita, bahkan semakin berakar kuat di dalam firman Tuhan. Hal inilah saudara-saudara atau Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya atau orang-orang Kristen yang tersebar di daerah Asia Kecil. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam surat 1 Petrus, kita bisa lihat di 1 Petrus 1 bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Nah, pada waktu itu Petrus melihat kenyataan bahwa orang-orang Kristen pada masa itu mengalami apa yang disebut dengan penderitaan yang hebat. Saking hebatnya, penderitaan itu digambarkan oleh Petrus, ya, kalau kita lihat di dalam ayat 12 itu seperti apa? Nyala api siksaan. Jadi saking menderitanya orang-orang Kristen pada waktu itu, Petrus sampai mengatakan bahwa penderitaan yang mereka hadapi itu seperti nyala api siksaan. Nah, menghadapi penderitaan ini, saudara, dikatakan oleh Petrus agar mereka jangan sampai terkejut. Mereka jangan heran. Saat ini, saudara, ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa jika ikut Tuhan, sekali lagi pasti tidak akan menderita. Sehingga ketika ada penderitaan, banyak orang Kristen yang merasa heran, loh kok ikut Tuhan begini ya? Kemudian bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Tuhan kalau baik, kenapa begini? Kenapa begitu? Padahal ini adalah sesuatu pengertian yang salah di dalam mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan justru akan mengalami banyak hal yang akan Tuhan izinkan di mana kita mengalami masalah pergumulan untuk apa? Memurnikan iman kita, memurnikan percaya kita kepada Tuhan, untuk menguatkan akar kita dengan sungguh-sungguh di dalam firman-Nya. Nah, saudara-saudara,
Penderitaan yang dialami orang Kristen pada waktu itu disebabkan apa? Karena iman mereka kepada Kristus ya. Hidup di masa pemerintahan Kaisar Nero itu membuat orang-orang percaya mengalami banyak penderitaan pada waktu itu. Mereka dicela, mereka dihina, mereka difitnah, mereka juga disalah mengerti, bahkan mereka ada yang ditangkap, kemudian mereka dibakar sebagai obor di taman. Jadi bayangkan ya, mereka bikin ada taman-taman gitu ya di kota itu pada masa itu, kemudian orang Kristen ditangkap, orang Kristen dibakar di sana hidup-hidup gitu ya. Betapa mengerikan, betapa menderitanya kehidupan orang Kristen pada waktu itu. Sehingga penderitaan ini benar-benar membuat mereka mengalami derita secara fisik, mental, mungkin secara psikologi. Nah, di tengah-tengah situasi seperti inilah sehingga Rasul Petrus menulis surat ini untuk memberikan mereka satu pengertian ya, yang dapat kita lihat pada ayat 12 bahwa semua hal ini yang sedang mereka alami ya, itu merupakan apa? Ujian bagi iman mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 6 sampai 7, di sana dikatakan bahwa semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, di dalam ayat ini Petrus mau membandingkan pemurnian iman dengan pemurnian emas ya. Kalau Bapak Ibu kan tahu emas bagaimana ya? Bagaimana emas itu diproses. Nah, kalau emas yang fana saja perlu pengujian gitu ya, perlu mengalami proses dari yang mungkin diambil masih dalam bentuk butiran, kemudian apalagi dilebur, kemudian dipisahkan lagi mana yang kualitas terbaik gitu ya. Mereka mengalami pengujian gitu ya. Apalagi kita ini yang lebih berharga di mata Tuhan itu melebihi emas. Kita pun harus menjalani proses pemurnian iman kita melalui apa? Nyala api siksaan atau yang kita bisa sebut sebagai penderitaan, masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, jika kita mengalami penderitaan, masalah dalam hidup kita, terutama yang bukan karena dosa kita, perhatikan ya, karena ada dua macam tuh penderitaan. Ada penderitaan karena kesalahan kita sendiri, ya kan? Karena dosa sendiri. Contohnya apa? Udah dibilang, jangan main judi. Ada yang main judi, yang terjadi apa? Bangkrut. Waktu bangkrut, semua dijual, rumah jual, mobil jual, nggak punya rumah, ya kan? Jadinya numpang sana, numpang sini. Menderita nggak hidupnya? Menderita. Tapi penderitaan itu disebabkan oleh siapa? Dosa, diri sendiri kan? Iya kan? Nah, jadi harus perhatikan, pengujian iman itu adalah penderitaan yang seperti tadi. Misalnya, kita sehat-sehat, tiba-tiba Tuhan izinkan kita sakit, sakit kanker. Atau misalnya, kita punya anak, ya, dia orangnya jujur, gitu ya. Tapi Tuhan izinkan dia ngalamin masalah dalam pekerjaan gitu ya, atau kita misalnya mengalami hinaan, celaan dari orang-orang yang membenci orang percaya, orang Kristen. Nah, itulah penderitaan yang kita harus betul-betul kuat. Kalau kita mengalami penderitaan karena dosa, maka yang harus kita lakukan cepat-cepat minta ampun, bertobat, berubah, dan melakukan kembali apa yang Tuhan mau. Nah, orang-orang Kristen di sini pada waktu itu yang di Asia Kecil adalah menderita karena mereka orang beriman. Mereka menderita karena mereka dikenal sebagai orang percaya. Mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa dari orang-orang yang membenci Tuhan. Nah, Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan mau memurnikan iman mereka dengan mengizinkan mereka mengalami itu. Dan Rasul Petrus sungguh memahami tujuan ini sehingga dia ingatkan kepada orang Kristen yang ada di Asia Kecil, ingat ya, meskipun kamu mengalami penderitaan yang hebat, dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dari yang kita baca tadi, dikatakan di sana apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah. Namun perlu diperhatikan ya Bapak Ibu,
Petrus tidak mengatakan agar seseorang bersukacita sekali lagi jika mengalami penderitaan karena dosa, ya kayak tadi saya bilang, ya ingat loh ya. Jadi jangan karena oh ya saya bersyukurlah saya menderita sekarang saya bangkrut. Tahu-tahu bangkrutnya itu karena salah sendiri, dosa sendiri. Sudah dibilang jangan main judi kan. Nah itu jangan bersukacita dengan penderitaan yang macam begitu. Enggak, itu penderitaan dosa, itu justru harus berdukacitalah, ya kan? Berdukacitalah karena kamu sudah melakukan dosa dan kamu sudah akhirnya mengalami penderitaan akibat dosamu. Bukan disuruh bersukacitalah, tetapi berdukacitalah. Namun di sini yang dimaksudkan adalah bersukacita adalah jika orang itu menderita karena Kristus. Jika orang itu menderita karena imannya kepada Tuhan. Jika orang itu menderita karena Tuhan memang mengizinkan dia misalnya sakit kanker gitu ya, atau dia mengalami kehilangan orang yang dicintai, misalnya seperti kapal tenggelam itu ya, kapal Nanggala, atau mungkin naik pesawat jatuh, keluarga kita yang kita cintai kita meninggal. Itu kan bukan penderitaan yang disengaja kan, itu Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang begitu menyedihkan hati kita. Tetapi di sana justru Rasul Petrus mengatakan bersukacitalah, ya. Bersyukurlah. Karena apa? Karena artinya di sana sebenarnya Tuhan sedang menguatkan kita. Tuhan sedang mau memurnikan iman kita. Tuhan sedang mau ingin betul-betul kita mengarahkan pandangan kita, hati kita hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan saja. Memang kalau mau dipikir-pikir, aduh bisa nggak ya? Kayaknya sulit juga ya. Menderita begitu rupa gitu ya, mengalami siksaan, mengalami hal-hal yang begitu mengerikan karena nama Kristus. Kuat nggak ya kita? Tetapi ingatlah bahwa kita yang sudah percaya itu kita harus sadar betul bahwa Kristus sendiri telah mengalami penderitaan yang begitu rupa untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Dia sehingga apapun yang kita hadapi kita tetap merasakan ada kekuatan yang begitu luar biasa. Nah, lebih lanjut Saudara di dalam ayat 14 Petrus mengatakan, "Jika kamu dinista, berbahagialah." Artinya di sini apa? Kata berbahagialah di sini sama dengan arti diberkatilah. Itu yang ada di dalam Matius 5 ya, dalam khotbah di bukit. Nah, ini berarti bahwa mereka harus menganggap bahwa keadaan mereka sebagai keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena pada saat itu roh kemuliaan, roh Allah, roh kudus ada di atas mereka. Inilah yang dialami oleh Stefanus. Masih ingat ya? Ketika Stefanus dirajam batu, Stefanus itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Allah dan dia melihat Yesus sedang berdiri. Dan kemuliaan yang dilihat oleh Stefanus inilah yang akhirnya memberikan satu kekuatan kepada dia ketika dia mengalami penderitaan, dia dirajam batu. Coba bayangkan, kita baru kena batu kecil aja kita sudah pengen balas orang itu dengan batu yang lebih besar. Tapi saat itu waktu Stefanus dilempari batu, Stefanus menengadah ke atas, dia melihat Kristus, dia melihat kemuliaan Allah sehingga itu menjadi satu kekuatan kepada dia sehingga dia rela mati sampai rela mati di rajam batu hanya karena nama Kristus. Dia tetap bersukacita, dia berbahagia karena dia tahu dengan pasti untuk apa dan untuk siapa dia mati pada saat itu. Dalam penderitaan dan penganiayaan yang hebat yang dia alami, tidak sedikit pun menggentarkan hatinya pada waktu itu atau bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan? Saya ikut Tuhan kok saya malah menderita." Stefanus tahu pasti bahwa Allah tidak meninggalkan dirinya. Allah memperhatikannya dan Allah mau menyatakan kemuliaan melalui kehidupannya pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, seperti Stefanus ini juga yang terjadi bukan kepada Rasul Paulus. Oh, siapa sih yang nggak tahu Rasul Paulus? Tahu sekali. Sudah dengar dia punya cerita, kisah, sudah baca. Itu seorang yang begitu luar biasa. Paulus juga mengalami penderitaan kan? Penderitaan karena apa? Akibat dosanya? Oh jelas bukan. Penderitaan yang dialami Rasul Paulus adalah penderitaan karena dia sudah menjadi pengikut Kristus, bukan? Waktu dulu dia menjadi penganiaya, sekarang berbalik ya, ketika dia percaya Kristus, dia menerima Yesus secara pribadi, yang dialaminya justru apa? Penolakan, kebencian, ya, penganiayaan yang begitu rupa. Tetapi apa yang Rasul Paulus lakukan? Apakah dia bersungut-sungut?
Apakah dia marah-marah? Apa dia menyesali ketika dia mengikut Tuhan? Atau apakah dia betul-betul akhirnya meninggalkan Tuhan? Sama sekali tidak. Kalau kita baca seluruh kehidupan Rasul Paulus, kita menemukan bahwa dia adalah seorang yang begitu luar biasa di dalam mempertahankan imannya kepada Kristus. Justru dia merasa bahwa satu keuntungan dia mengikut Kristus. Sekalipun jalan yang dihadapinya adalah jalan penderitaan. Sekalipun jalan yang harus dilaluinya adalah jalan yang penuh dengan tantangan. Jalan yang penuh dengan pergumulan yang begitu hebat. Tetapi bagi Paulus, sama sekali itu bukan sesuatu hal yang merugikan dirinya. Sama sekali tidak. Kita tidak akan pernah menemukan Paulus mencatat di dalam surat-suratnya ada penyesalan di dalam mengikut Kristus. Sama sekali tidak. Tetapi menjadi satu keuntungan. Nah Bapak Ibu, disinilah kita melihat bahwa ketika seseorang mengalami penderitaan karena imannya, karena percayanya kepada Tuhan, maka ada satu hal yang begitu luar biasa dari dirinya muncul. Bukan sungut-sungut, tetapi rasa sukacita, rasa syukur, rasa yang begitu hebat, ya, sehingga itu sebabnya dikatakan oleh Petrus tadi, bersukacitalah kamu, ya. Dia ingatkan kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil, berbahagialah kamu. Kita bisa baca baik-baik tadi ya, dikatakan di dalam ayat 14, berbahagialah kamu. Ayat 13, bersukacitalah pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan yang dialami Paulus dan Stefanus itu harus menjadi teladan bagi kita. Mereka rela menderita dan bersukacita ya di dalam penderitaan yang mereka hadapi. Hal ini pastilah tidak mudah, tetapi jika boleh memilih, saya yakin kita semua akan memilih terhindar dari penderitaan karena mengikut Kristus kan. Tetapi bukan itu pilihan yang terindah dalam hidup ini. Kita harus ingat bahwa sekalipun kita harus menderita karena mengikut Kristus, itu adalah hal yang wajar untuk kita terima. Kenapa saya katakan wajar? Karena Kristus pun mengalami penolakan, bukan? Waktu dia berada di dunia ini, apakah Kristus mendapatkan tempat? Apakah Kristus disambut dengan begitu hebat? Mungkin iya, sebelumnya dia seperti disambut. Orang-orang melambaikan palem, menyambut dia dengan sorak-sorai, bukan? Waktu dia naik keledai. Tetapi ternyata itu semua hanya sementara saja. Karena mereka mengikut Yesus hanya untuk mendapatkan satu keuntungan, supaya mereka bebas dari penjajahan pada waktu itu. Mereka berbalik membenci Kristus, mereka berbalik menghina dia, mereka berbalik meludahi dia, mereka berbalik untuk membuat dia harus mati di salib. Lihat itu. Kalau Kristus saja sudah begitu menderita hanya untuk menyelamatkan kita, maka apa balasan kita? Yang harus kita lakukan adalah kita tetap bersyukur sekalipun keadaan yang kita hadapi, keadaan yang begitu berat. Karena Kristus sudah mengalaminya dan merasakannya terlebih dahulu. Kita pun harus betul-betul siap untuk menghadapi hal-hal demikian. Jika saat ini mungkin kita tidak mengalami penderitaan sama seperti Stefanus, Paulus, ya Petrus juga, atau orang-orang Kristen di Asia Kecil, tetapi bukan berarti bahwa ketika kita menjalani hidup yang tenang-tenang ini, terus dengan adanya masalah kita nggak mau terima. Kita cuma mau yang baik dari Tuhan. Oh jangan. Kita harus siap menerima. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, ya tetaplah belajar bersyukur, berterima kasih, karena sekalipun sakit tetap ada kekuatan dari Tuhan, bukan? Nah, kalau kita mengalami ada masalah yang lain, di luar karena perbuatan dosa, kita harus bersyukur dan tetap dapat melihat bahwa kasih setia Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah berkesudahan. Nyata sungguh bagaimana dia menyertai kita. Nyata sungguh bagaimana dia memberikan kekuatan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Yang Tuhan minta adalah kita melihat dia. Yang Tuhan minta adalah kita bersandar kepada dia. Jangan mengeluh ketika mengalami persoalan. Jangan bersungut-sungut ketika mengalami penderitaan. Tetapi yang Tuhan minta, bersyukurlah, bersukacitalah, dan tetaplah berbahagia. Karena ada kekuatan yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga sekalipun jalan yang kita hadapi begitu berat, tetapi kita tetap dapat merasakan bahwa penyertaannya, kasih setianya, perlindungannya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Karena dia hadir, selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan dan mengingatkan kami kembali. Bagaimana kami juga harus belajar seperti jemaat di Asia Kecil. Mereka mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat daripada kami. Tetapi mereka juga belajar untuk bersukacita, bersyukur di dalam setiap penderitaan yang mereka hadapi karena iman mereka. Kami pun mau belajar Tuhan. Apapun yang kami hadapi, tantangan yang kami sedang alami, pergumulan yang kami sedang hadapi. Jika itu karena dosa, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh berbalik kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jika kami mengalami penderitaan, pergumulan, karena memang Tuhan mengizinkan kami untuk memurnikan iman kami, tolong kami untuk menjalaninya dengan hati yang bersyukur, sehingga kami dibentuk, sehingga kami menjadi seperti pohon korma yang kuat, akarnya bertumbuh dengan luar biasa, menghasilkan buah yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih Chantal Marvian. Tuhan berkati pelayanannya. Sama-sama.好，弟兄姐妹们，大家平安。这个时候我要做旅场的会务报告，就是下周讲员Tommy 传道，竹林陈学梅姐妹。Pelayanan Kamis depan yang membawa firman Tuhan adalah Guru Injil Tommy. Yang liturgis Ibu Chen Xuemei. Terima kasih. 欢迎今天有新来的新朋友, kita menyambut teman yang baru ikut komisi Kaleb. 就是钟秀英姐妹, 奎珍姐妹, yaitu Ibu Zhong Xiu Ying dan juga Ibu Kui Zhen. 但愿盼望每周四能够继续参加我们的家乐团契. Biarlah setiap hari Kamis bisa mengikuti persekutuan Kaleb bersama-sama. Terima kasih. 好，这个时候我要请吴金松弟兄吹口琴. Tibalah saatnya saya mempersilakan Bapak Wu Jing Sung untuk memainkan harmonika. Waktu saya persilakan. Halo, Jing Sung弟兄。可能等一下。呀。金松叔叔，请你打开你的摄像头跟你的声音。请我们大家耐心等一下呀，因为金松叔叔好了，可以了。mulai. Ya.对不起，金松叔叔，你的声音可能要再打开一下。金松叔叔，金松叔叔，金松叔叔，金松叔叔，请你声音再打开一下，声音，请你请其他人不要打开声音呀，
其他人不要再打开你们的声音。好，可以进入叔叔。好，金生叔叔好棒，谢谢，好棒！但愿一切歌颂赞美都归给我们的上帝，谢谢ya. 谢谢。 Ya. Terima kasih kepada saudari Ucing Som, biar segala puji, hormat, syukur hanya untuk kemuliaan Allah kita yang di surga. 好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会，我们请Malvian Chantau 为我们做祝福的祷告。Kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Ya. Doa berkat akan disampaikan oleh Guru Injil Malvian. Iya. Silakan. Oke, kita akan berdoa sama-sama ya. Nah, tadi teman baru kita itu udah pada tahu belum? Mama Pendeta Gunawan Tanu ya. Ibu Chung Siu ya. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk persekutuan yang begitu indah di antara kami. Di usia yang sudah lanjut, tetapi terus Tuhan memberikan kami sukacita, kekuatan, damai sejahtera yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah ketika kami telah menyelesaikan persekutuan kami ini, kami boleh belajar bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kami mengakhiri sisa hidup kami yang kami tidak tahu sampai kapan, kami tetap terdapat setia dan taat mengikut Tuhan. Karena itu kami serahkan kehidupan kami dan kami percaya bahwa berkat kasih setia, penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Amin. Ya, thank you, 吴 Ya. 马比安。也上帝祝福每一位。